Peluang cuan di usia 30-an itu sebenarnya banyak loh. Cuman kadang lu terlalu fokus aja sama pekerjaan utama. Padahal kalau lu jeli, ada banyak cara untuk nambah penghasilan. Nah, kalau sekarang lu lagi cari cara gimana biar dompet lu makin tebel, atau cari cara biar dapat penghasilan tambahan, ini beberapa jalan ninja yang bisa bantu lu untuk dapatin cuan dan pasti cuan asal lu mau konsisten. Jadi jangan di skip videonya, nonton sampai akhir. Yang pertama, lu bisa menjual skill atau keahlian lu. Dan itu salah satu jalan yang paling gampang untuk mulai cuan. Apalagi di usia 30-an, lu pastinya udah punya banyak pengalaman kerja, punya skill atau keahlian tertentu yang bisa lu jual. Misalnya, lu jago desain, ya lu bisa mulai buka jasa desain logo, desain banner, desain template sosial media, atau desain apapun itu. Atau kalau misalnya lu bisa ngedit video, ya lu bisa menawarkan jasa sebagai editor video. Atau menawarkan jasa yang disesuaikan dengan keahlian dan skill lu. Apalagi sekarang nih banyak banget loh bisnis-bisnis yang membutuhkan konten-konten visual yang menarik untuk bisnis mereka. Jadi tentu saja ini bisa menjadi peluang yang menarik buat lo yang punya skill atau keahlian tertentu. Nggak ada salahnya untuk dicoba. Yang kedua, produk digital. Ini bisa jadi jalan buat dapetin cuan tanpa ribet ngurusin stok barang. Kalau lo jago bikin ebook, bikin template, bikin kelas online, ini bisa jadi salah satu sumber penghasilan yang pasif yang cuan banget pastinya. Lu bayangin, lu bikin produknya sekali, tapi lu jualnya berkali-kali. Cuan banget kan? Jadi nggak ada salahnya dicoba. Mulai deh bikin produk digital. Yang ketiga, TikTok affiliate. Sekarang ini lagi rame banget loh. Lu nggak perlu jadi influencer besar. Cukup dengan 600 followers, lu bisa jadi afiliator. Caranya sangat mudah. Lu tinggal cari produk yang banyak dicari orang, lalu lu bikin video promosi yang menarik berdasarkan produk itu. Dan setiap ada penjualan dari video yang lu buat, lu bakal dapat komisi. Simple banget kan, modalnya cuma HP, nge-review produk, posting. Dan gue udah membuktikannya, gue bisa cuan konsisten ratusan ribu tiap hari dari TikTok affiliate. Dan caranya sangat mudah. Kalau mau tahu caranya, lo tinggal download e-booknya di kolom deskripsi. Cuan konsisten ratusan ribu dari TikTok affiliate. Yang keempat, jadi content creator. Peluang cuannya nggak boleh dilewatkan. Apalagi kalau misalnya lo suka ngobrol, share pengalaman, atau bikin video menarik, lo bisa mulai dari YouTube, TikTok, atau mungkin Instagram. Soalnya monetisasi itu bisa datang dari mana saja. Bisa datang dari AdSense, bisa datang dari endorse, atau mungkin lo bisa jualan produk sendiri. Kuncinya adalah konsisten dan coba cari niche yang pas. Cari market yang sesuai dengan tema video yang akan lo bahas. Kalau lo nggak pede tampil depan kamera, masih ada jalan lain kok. Lo bisa mulai podcast, dan itu bisa jadi alternatif buat sharing opini, pengalaman, dan banyak bahas topik-topik yang menarik. Soalnya sekarang banyak brand yang mulai melirik podcast yang baru untuk tempat iklan mereka. Yang modelnya cuma mikrofon yang mungkin harganya terjangkau tapi kualitas audionya bagus. Dan untuk masalah kameranya, lu bisa menggunakan HP di awal. Atau mungkin pinjam teman lo yang punya kamera. Simple banget kan? Intinya, coba deh buat berdasarkan tema-tema yang mungkin menarik untuk dibahas. Itu aja kuncinya. Dan layak untuk dicoba. Yang kelima, buat lo yang suka nulis. Coba deh manfaatin keahlian lo yang bisa nulis untuk menghasilin cuan. Lo bisa jadi copywriter, ghostwriter, atau mungkin bikin blog sendiri dan monetize lewat ads. Soalnya sekarang juga banyak brand yang butuh tulisan buat konten marketing mereka. Dan triknya, lo harus bisa bikin portfolio yang menarik, harus bisa bangun personal brand lo sebagai seorang penulis di sosial media. Soalnya, ya sekarang kalau misalnya lo nggak manfaatkan sosial media untuk membangun personal brand lu, gimana caranya lu bisa ditahu sebagai seorang penulis? Dan salah satunya cara untuk bisa dijangkau oleh banyak orang, ya sosial media. Jadi mulai untuk membangun personal branding lu, bangun portfolio lu melalui sosial media. Yang keenam, print on demand. Ini juga menarik loh. Kalau lu punya desain keren atau lu bisa desain, ya lu bisa jual kaos, bisa tote bag, atau mungkin merchandise lainnya tanpa harus produksi sendiri. Ada banyak platform online yang bisa bantu lo untuk bikin produk print on demand seperti Teespring, Redbubble, Print TV, dan masih banyak lagi. Tinggal lo googling aja, dan ini semua marketnya internasional lo, nggak cuma lokal. Jadi peluangnya pastinya besar, peluang cuannya. Layak untuk dicoba. Yang ketujuh, kalau lo bisa masak, coba deh jualan makanan homemade. Itu juga bisa jadi cuan yang stabil. Apalagi kalau misalnya lu punya resep andalan dari keluarga turun-temurun. Dan lu bisa bikin cemilan yang enak misalnya. Coba deh pasarkan lewat media sosial atau WhatsApp. Makanan ringan kayak keripik-keripik yang unik, dessert box, atau mungkin frozen food. Itu sekarang laku banget loh. Apalagi di bulan puasa seperti sekarang kan. Banyak orang yang lagi cari-cari makanan-makanan yang mungkin homemade, sehat, dan harganya lumayan terjangkau. Layak untuk lu coba.
Yang kedelapan, kalau lu punya skill atau keahlian tertentu untuk jadi guru privat atau mentor, itu bisa banget, men. Misalnya lu jago bahasa Inggris, atau mungkin buka kursus online, bisa lewat Zoom call, bisa lewat platform lainnya. Dan kalau misalnya lu punya skill lainnya lagi, kayak coding, desain, atau musik, itu juga bisa jadi cuan. Intinya manfaatkan keahlian, skill yang udah dianugerahi Tuhan ke lu. Jangan dibiarkan itu percuma, sia-sia, nggak jadi apa-apa. Mending lo manfaatkan untuk bisa ngasilin cuan dari keahlian atau skill yang lo miliki. Yang kesembilan, bisnis jasa fotografi atau videografi ini juga nggak pernah sepi loh. Banyak orang butuh foto untuk pre-wedding, ulang tahun, atau bahkan buat bisnis mereka. Dan kalau lo misal belum punya peralatan yang mumpuni, ya lo bisa gandeng teman lo, kerja sama teman lo, atau mungkin bisa rental. Intinya pintar-pintar aja. Dan tentunya lo harus punya skill basicnya pastinya. Bagaimana ilmu fotografi, ilmu videografi yang bagus. Jadi, perdalam dulu skill lo, dan lo menawarkan jasa lo. Kuncinya di situ kok. Gampang kan? Yang ke-10, buat yang suka dekorasi atau mungkin do it yourself, nah lo bisa coba bikin bisnis hampers, gift book, atau mungkin bucket bunga. Setiap event pasti butuh hal-hal tersebut. Apalagi ulang tahun, pernikahan, dan itu modalnya nggak gede kok. Yang penting lo punya kreativitas dan pemasaran yang bagus. Cocok banget buat lo orang-orang yang mungkin kreativitasnya tinggi. Terakhir, coba deh lo lihat peluang di sekitar lo. Apakah ada kebutuhan dari mereka yang mungkin belum terpenuhi? Misalnya, buka jasa bersih-bersih rumah, laundry kiloan, atau mungkin antar jemput anak sekolah. Soalnya nih ya, kadang bisnis sederhana itu justru lebih cepat cuan kalau pasarnya memang pas. Coba deh, cari tahu apa kebutuhan yang belum terpenuhi dari lingkungan sekitar lo. Dan lo manfaatkan itu menjadi peluang cuan lo. Nah, dari semua ini intinya adalah mulai aja dulu sih sebenarnya. Pilih apa yang paling cocok sama passion lo atau mungkin skill yang lo punya. Lalu lo eksekusi. Jangan kebanyakan mikir. Karena yang penting adalah action dan konsistensi. Cuan di usia 30-an itu pasti ada. Asal lo mau nyari dan lo mau ngelakuinnya. Lo mau konsisten. Itu aja sebenarnya. Segitu aja mungkin dari gue. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya lo punya pertanyaan, kritik, atau saran, lo boleh banget tulis di kolom komentar. Atau kalau misalnya lo masih bingung usia 30-an harus bagaimana, harus mulai dari mana, gue udah nulis e-booknya, usia 30-an mulai dari nol belum terlambat. Lo bisa download melalui link yang ada di kolom deskripsi. Share ke teman kamu, jangan lupa subscribe.